Al-ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat beliau baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema, yakni kitab Nashoihul Ibad. Jadi kitab Nashoihul Ibad ini adalah satu kitab yang isinya adalah tentang nasihat-nasihat. Nashoihun itu artinya adalah nasihat-nasihat. Merupakan jamak daripada lafaz nasihatun. Di sini ada satu hadis yang berbunyi, man aradat dunya wakhtaraha alal akhirati aqabahullahu bisitti uqubatin. Yang mana artinya adalah barang siapa orang yang menginginkan dunia, jadi orang ini obsesi dengan dunia untuk menuhankan dunia, wakhtaraha alal akhirah, yang mana ia tempatkan dunia ini di atas akhirat. Maka apa kata Allah? Aqabahullahu bisitti uqubatin. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 6 perkara. Nah, 6 perkara. Jadi ini adalah hal tentang yang Allah berikan kepada orang yang mendahulukan dunia di atas akhirat. Nah, ini bahaya sekali Pak. Dunia. Berbicara masalah dunia, saya teringat dengan ucapan guru saya di Jepara, Abah Ki Haji Taufikul Hakim, Mu'alif Amsilati. Beliau membahasakan seperti ini. Kita memang butuh WC Pak ya. Butuh nggak sama WC? Butuh ya. Kalau nggak ada WC bahaya Pak ya. Tapi kita jangan cinta WC. Kita butuh WC ya kan. Kita harus mandi kan, namanya mau kerja. Apalagi yang jombloan, jomblowati ya kan. Kalau pengen ketemu sama doi ya Pak, gimana tuh pengalamannya dulu? Harus mandi dulu, harus wangi dulu, bawaan, martabak lah dan lain sebagainya. Biar gak dikik sama mertuanya, calonnya kan seperti itu. Harus wangi dulu, ya kan seperti itu. Tapi, ya kan, kita memang butuh WC, kita butuh mandi, kita butuh BAB, butuh buang air kecil. Tapi kita jangan cinta WC. Kita jangan obsesi sama WC. Mentang-mentang tiap hari lah WC sudah memenuhi kebutuhan kita nih. Menerima setoran kita, ya kan, dan lain sebagainya. Kita obsesi sama WC sampai tidur di WC. Ada yang seperti itu ya. Tidak Pak ya. Nah, ini sama seperti dunia. Jadi kita butuh sama dunia ya. Realistis aja ya. Namanya manusia, makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kita butuh dunia, tapi kita jangan cinta dunia, cukupnya aja. Kalau kata lagu dangdut mah ada ya,
yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aduh, konser malah ini. Nah, seperti itu, yang sedang-sedang saja, secukupnya saja. Jangan sampai nih ya, kita menempatkan dunia di atas akhirat. Ingat, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nih kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita punya sekarang ya kan, itu membuat kita lupa terhadap kholiknya kita, orang yang telah memberikan semua itu. Karena tidak sedikit cerita, banyak orang-orang yang tadinya luar biasa kekayaannya, orang-orang yang tadinya luar biasa jabatannya, tapi tadi dia sombong, dia merasa bahwasanya dirinya lebih mulia daripada orang lain. Akhirnya apa? Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Pak, tidak sedikit juga orang-orang yang tadinya hidupnya sulit, orang-orang yang tadinya ekonominya sulit, jabatannya rendah, tapi oleh Allah diangkat derajatnya. Maka itulah yang dinamakan dengan qadarullah atau takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang sekarang kita punya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau Allah memperingatkan kita untuk hanya secukupnya saja. Jangan terlalu obsesi. Nah, kita lanjut dalam hadis, salafun fit dunya wa salafun fil akhirah. Jadi 6 perkara ini sama Allah dirinci lagi. Jadi 3-nya sama Allah dikasihkan di dunia, kemudian yang 3-nya lagi Allah kasihkan ketika kita di akhirat. Ammas salasu allati hiya fid dunya. Adapun 3 perkara yang Allah berikan ketika di dunia bagi orang yang mendahulukan dunia atas akhirat itu adalah fa amalun laisa lahu muntaha. Allah akan memberikan yang pertama angan-angan, harapan, khayalan, laisa lahu muntaha, yang tidak ada habisnya. Betul apa tidak? Namanya orang ya kan, kadang lagi sholat mikirnya apa? Dunia ya. Kalau lagi lapar mah yang dipikir jengkol, ikan mujair, ya pete dan lain sebagainya. Tapi ya tadi namanya orang kan seperti itu. Makanya kenapa kok disebut dengan manusia? Ya memang secara makna Pak, manusia itu terdiri dari 2 lafaz, man dan nusia. Man sama apa Pak? Nusia. Man apa artinya man? Man artinya adalah orang. Nusia artinya adalah dilupakan. Makanya wajar kalau namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini adalah kodrat daripada manusia. Namanya manusia kan kadang-kadang ya tadi sulit untuk khusyuk. Untuk khusyuk itu sangat sulit. Berbicara masalah khusyuk ini ada satu kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah mengadakan sayembara, yaitu tentang bagaimana atau barang siapa nih orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran ya paling cepat, maka nanti akan diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu menikahi putri dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa Pak nama putri Kanjeng Nabi? Siti Fatimah. Terus siapa lagi? Siti Ruqayyah. Terus siapa lagi? Umi Kulsum. Itu adalah putri-putri Kanjeng Nabi. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah Siti
Fatimah. Nah, kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mereka langsung wudu set pokoknya oleh masalah wedok pokoknya ya. Kalau masalah calon bojo mah langsung satset Pak ya, langsung wudu ke masjid saregep pokoknya baca Al-Quran, mengkhatamkan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya baca Quran Pak ya, kira-kira capek apa tidak? Nah capek Pak ya, namanya baca Quran capek, gak cukup sejam 2 jam, kecuali kalau orangnya udah mungkin banget mah, udah hafal banget di luar kepala makhorijul hurufnya. Ada yang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Hafal 30 juz apa hafal juz 30? Nah, mudah-mudahan nanti kalau tidak kita, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi orang yang ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi baca Quran tuh semuanya langsung, ada yang 5 jam baru selesai, ada yang seharian baru selesai. Ketika semua sahabat sedang baca, itu Sayyidina Ali kelihatan paling nyantai. Beliau baca Quran gak lama, anggaplah baru 1 menit 2 menit, ujuk-ujuk udah Shodaqallahul Azim, selesai. Kemudian beliau bilang sama Kanjeng Nabi, alhamdulillah saya sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian apa Pak reaksi para sahabat mendengar pengakuan Sayyidina Ali? Mendengar pengakuan Sayyidina Ali, para sahabat gusar, gak terima. Mereka bilang, apaan Ali? Orang dari tadi kamu nyantai-nyantai aja kerjaannya ya. Orang dari tadi kamu kelihatannya gak megang Al-Quran, kok kamu ujuk-ujuk ngomong kalau kamu sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran? Tidak mungkin, gak masuk akal. Al-Quran itu kan tebal Pak ya, jumlahnya ada 114 surat, 30 juz, dan wakila jumlah ayatnya ada 6.666 ayat. Sebanyak itu kamu udah selesai 2 menit, masa iya sih? Seperti itu. Artinya para sahabat gak terima dengan pengakuan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Ali bilang, memang saya sebentar bacanya, emang kelihatannya saya paling nyantai, tapi kamu harusnya ingat dong dengan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Nabi barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka sama halnya orang tersebut telah membaca sepertiga Al-Quran. Jadi 1 kali surat Al-Ikhlas itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas, berarti sama halnya kita telah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Inilah kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajah, kepintarannya luar biasa. Makanya kan ada satu hadis Nabi yang diabadikan dalam satu nasyid sholawat. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, ana madinatul ilm wa nabiyun babuha. Ana madinatul ilmi, kata Nabi seperti itu. Wa aliyun babuha. Jadi Nabi mengakui sendiri bahwasanya Nabi adalah kota ilmu. Wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali merupakan gerbang daripada kota tersebut. Hal ini membuktikan betapa istimewanya Sayyidina Ali di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Pak tentang Sayyidina Ali yang mana beliau akhirnya berhasil mendapatkan Siti Fatimah. Nah, kalau berbicara yang paling khusyuk mah ya tadi Sayyidina Ali. Jadi kita untuk sholat khusyuk sulit, makanya wajar ya. Kalau kita lagi sholat pikiran kemana-mana wajar, asalkan setiap kita telah melakukan itu kita istighfari, astagfirullahaladzim. Ya Allah kok angel man yo sholat pengen khusyuk, hese-hese ting sholat hayang
khusyuk. Kita harus istighfari itu. Ya. Tadi Pak ya, yang pertama adalah fa'amalun laisa lahu muntaha. Bahkan ke salat-salat yang namanya angan-angan mah kan sering kebawa Pak ya. Hayalan kita, ya kan, impian kita, besok pengen apa lagi? Besok pengen cicilan apa lagi? Pengen ngambil NMAX apa? PCX. Pengen ngambil Alphard apa? Ferrari. Seperti itu. Itu yang namanya manusia. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi hayalan yang tidak akan ada habisnya. Lalu kenapa kok disebut dengan siksaan? Kenapa di sini disebut dengan iqab atau hukuman? Karena yang namanya hayalan itu menyiksa. Kan nggak enak Pak ya, kita mikirin mulu tapi kita beli-beli. Kerja tiap hari seperti itu Pak ya. Ya kan, cari nafkah tiap hari. Tapi yang kita impikan sulit untuk kita gapai itu oleh orang yang sering berangan-angan dengan dunia dan tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah hukuman atau siksaan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amalun laisa lahu muntaha. Khayalan yang tidak akan ada habisnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amala wal ajal. Famasalal ajla ila jaminihi wal amala amamahu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ya kan? Ada satu hadis mengatakan masalal insan. Jadi Nabi itu mengumpamakan manusia ini wal ajal wal amal, bagaikan antara ajal dan angan-angan, antara ajal dan cita-cita. Memang ajal dan angan-angan ini Pak adalah dua perkara yang saling berkaitan, yang saling berdampingan. Famasalal ajla ila jamiwi. Jadi seakan-akan ajal itu ada di samping manusia. Wal amal amamahu, sedangkan angan-angannya ada di depan manusia tersebut. Maksudnya apa Pak? Kan tidak sedikit Pak ya orang-orang yang banyak berangan-angan, orang-orang yang terlalu mendahulukan gaya hidup dibandingkan isi kantong. Orang-orang yang tidak mau realistis hidupnya, pengennya enak terus, pengennya mewah terus. Inilah dampaknya apa? Ketika kita biasa menjalankan gaya hidup yang terlalu mewah, kemudian kita diuji oleh Allah, diberikan oleh Allah satu kesusahan, nanti akan sulit dan bahkan bisa menggerogoti kesehatan orang tersebut secara tidak langsung. Jadi hormon endorfin yang ada dalam dirinya itu tergerus. Karena apa? Pusing, gak kebeli. Ya, pengen ini tidak kebeli, pengen itu tidak kebeli. Gaji pas-pasan misalkan, anggap saja. Tapi keinginan banyak. Inilah yang dimaksud dengan perumpamaan Nabi. Manusia itu ibaratkan ada dalam bayang-bayangan, angan-angan dan ajal ya. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dihindarkan ya. Mudah-mudahan kita semua sama Allah senantiasa dijadikan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Pak ya, pertama adalah angan-angan yang tidak ada habisnya. Kemudian Pak, yang kedua di sini disebutkan dalam hadis adalah wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Wahirsun ghalibun itu artinya adalah sifat serakah, sifat yang merasa kurang, merasa tidak cukup. Laisa lahu qanaatun, jadi nggak qanaah, punya harta sekian tidak bersyukur, punya mobil Alphard masih merasa kurang, punya pesawat jet masih merasa kurang. Artinya laisa lahu qanaatun. Nah, ini termasuk salah satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini Pak nanti apa dampaknya? Wa yamna'u minat tawaffuri 'alal ibadah. Bisa menghalangi kesempurnaan kita dalam beribadah. Nah, tadi apa?
Kalau kita banyak angan-angan, kalau kita banyak kepengennya kan kadang-kadang kebawa sampai sholat. Kadang-kadang kebawa ketika tidur. Jadi mau tidur aja, mau istirahat. Kan istirahat itu artinya apa? Diambil dari kata rohatun. Rohatun artinya apa? Tenang. Apa? Tenang. Bukannya tenang, malahan meriang, pusing, mikirin ini, mikirin itu. Ora terima ing pandum, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah salah satu siksaan yang sangat tidak enak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalun, angan-angan, yang kedua adalah hirsun, sifat serakah, kemudian yang ketiga nih yang sama Allah dikasih ketika di dunia adalah wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Nanti orang-orang seperti ini akan diambil dari dirinya nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min, ibadah itu udah gak enak Pak. Wis pokoknya gak kober ngaji ya, gak kober baca maulud, hidupnya terus disibukkan dengan hal-hal dunia, terus yang difikirkan adalah materi dan juga materi. Nanti ibadahnya gak nikmat Pak. Kalau ibadah kita tidak nikmat, gimana kita mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Pak, dulu ada satu kisah. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu ada kisah satu orang nih, ahli ibadah. Dia beribadah selama 40 tahun. Hidupnya ada di gunung. Yang mana gunung ini ada di antara laut. Jadi di belakangnya Pak terbentang laut yang sangat luas. Susah kita mau keluar dari situlah pokoknya mah. Jadi orang ini sengaja pergi ke situ. Niatnya apa? Niatnya adalah uzlah atau menjauhi hingar-bingar hiruk pikuknya dunia ini dan ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita Pak, ini orang hidupnya ibadah terus selama 40 tahun. Tapi tadi Pak ya, berbicara masalah rezeki, kan di gunung kan terkenalnya hewan buas, terkenalnya tempat liar, tempat yang seram lah, sulit mau dapat apa-apa. Tapi ingat, kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sungguh tidak ada satu orang pun kata Allah di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan menanggung seluruh rezekinya. Makanya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu apapun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak terjadi kata Allah, maka pasti akan terjadi. Jadi walaupun hidup di gunung Pak, ini orang enak. Ya. Bayangkan di gunung itu tumbuh suatu pohon yang mana buahnya adalah buah dari surga, yaitu buah rumman. Apa artinya rumman? Delima. Langka Pak ya, buah delima. Seperti itu. Kemudian Pak, dia kalau pengen minum enak. Enak. Dia tinggal keluar dari jari-jarinya keluar air. Jadi ibaratnya sama Allah tidak akan disia-siakan. Hatta semut, hatta hewan apapun, cicak ibaratnya ya. Cicak kan kalau mau makan kan nyamuk doang Pak ya. Buktinya kan tadi banyak gak cicak di rumah kita? Nah, banyak Pak ya. Bukti bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan khawatir. Nah, inilah Pak. Luar biasa. Jadi ini ahli ibadah ini hidup selama 40 tahun. Ibadah terus hidupnya. Kemudian tidak lama setelah itu singkat cerita orang ini diambil atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafatlah ahli ibadah ini. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, karena sudah tahu ya riwayat kehidupan beliau sangat luar biasa sekali ibadahnya. Allah langsung nyuruh sama Jibril, tolong masukkan kekasihku yang satu ini,
tolong masukkan hambaku yang satu ini masuk ke surgaku birahmati, dengan rahmatku, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung tuh orang dimasukin ke surga. Tapi Pak, ada yang janggal. Di si ahli ibadah ini dia ngerasa, aduh kok yang disampaikan Allah kayak ada yang ganjel ya. Tadi itu lafadz birahmati, apa artinya rahmat? Kasih sayang. Jadi si ahli ibadah ini ganjel, dia nggak terima. Ya Allah, kok bisa ya? Saya kan ibadah 40 tahun. Saya kan selama 40 tahun ini kan uzlah, menyendiri. Hanya fokus beribadah kepada Engkau. Tapi giliran saya meninggal dunia, kenapa Engkau mengatakan aku masuk surga gara-gara rahmatmu? Artinya dia nggak terima Pak, hanya karena sebuah lafadz birahmati itu nggak terima. Akhirnya apa kata Allah? Oke hambaku, kalau misalkan kamu pengen hitung-hitungan, baik, mari kita hitung. Seperti itu. Jadi si ahli ibadah ini ngerasa Pak, dia seharusnya masuk surga itu karena ibadahnya selama 40 tahun. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghitung, dan qadarullahnya Pak, ternyata anggota tubuh yang dia miliki bukan semuanya. Contohlah misalkan tangannya aja, itu belum bisa menutupi surganya Allah ya, belum bisa menutupi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya anggota tubuhnya saja nih satu, anggaplah tangan, itu nggak bisa untuk membeli surga. Kenapa? Ya, karena tadi surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa tuh kita beli dengan ibadah kita. Maksudnya apa Pak? Hikmahnya di sini adalah ibadah kita aja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi orang yang ibadah 40 tahun aja, ternyata kalau bukan dengan rahmatnya Allah, dia tidak akan masuk surga. Makanya tadi naudzubillahi min dalik, kalau kita sampai seperti itu, naudzubillah ya, ngeri kalau kita terlalu mendahulukan dunia, sampai-sampai kita lupa sama sholat, ya kan? Terlalu mendahulukan pekerjaan kita, jabatan kita, posisi kita, sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Pak. Mudah-mudahan kita semua dihindari daripada hal-hal tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah tadi Pak ya, tadi kita sempat mengungkit masalah takdir. Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Yang pertama takdir apa? Mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu adalah takdir yang langsung, buatnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sifatnya tidak bisa diganggu gugat. Contohnya apa? Misalkan apa? Kematian Pak ya. Kematian bisa nggak Pak kita pending dulu nih? Anggaplah kita orang yang kasyaf nih, bisa ngelihat sama hal gaib. Atau misalkan apa namanya? CS-nya malaikat Israel lah. Pengen nggak Pak? Jadi CS-nya Israel. Kita kasyaf nih. Terus tiba-tiba depan kita nih udah ada malaikat Israel. Pengen nyabut nyawa kita. Kita kasyaf, ya kan? Sama Allah dikasih satu kelebihan, yaitu kasyaf. Kasyaf itu artinya dibuka sama Allah mata batinnya, bisa melihat hal yang gaib. Terus kita nego, oh malaikat, jangan sekarang lah, nanti nih, cicilan belum beres, ya nanti dulu, ya, cicilan belum beres, Alphard belum kebeli, ya seperti itu. Jadi dia nawar sama malaikat Israel. Kira-kira bisa apa nggak pakai itu Pak? Tidak bisa. Tetap namanya mati itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diganggu gugat. Kan katanya juga apa namanya? Apa hadisnya saya lupa nih. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ainama takunu, di mana aja kamu ngumpet ya kan?
Kalau segede saya mah nggak bisa ngumpet Pak ya, kelihatan terus pasti. Ya, yudrikumul maut tuh. Pasti maut mah akan menemukan kamu. Dan ingat tentang maut ini ada dalam Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ketika ajal datang, maka tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dipundurkan. Ya, kita masih apa tuh Pak ya? Ya, mau pending, mau minta waktu sama malaikat Israel, beda sama Nabi kita. Kalau kajang Nabi kita mah Nabi Muhammad SAW itu ditawarin dulu. Ya. Wahai kekasihku, bahas juga begitu. Kalau misalkan pengen nyabut nyawa kamu nih, boleh enggak? Kalau boleh saya cabut, kalau nggak boleh saya balik lagi. Itu mah Nabi Muhammad SAW lah, beda sama kita Pak. Jauh ya. Mudah-mudahan seenggak-enggaknya kita mendapatkan cipratan rahmat dan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu tadi Pak ya, takdir mubrom tuh, kematian. Kemudian ada satu lagi namanya takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu apa? Mu'allakun kan artinya digantungkan. Jadi tergantung gimana kita. Ya. Kalau kita mau usaha, takdir kita bisa diubah. Kalau kita mau semangat bekerjanya, kalau kita mau semangat ngajinya, kalau kita mau semangat lah dalam segala hal, nanti sama Allah akan diberikan fadl, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Misalkan miskin dan kaya. Nah, bisa nggak Pak itu Pak diubah Pak tentang kemiskinan? Bisa. Seperti itu ya. Kemudian apalagi banyak hal lah, ketampanan juga bisa diubah sekarang mah. Ya, ada operasi plastik. Pokoknya itulah gampang. Itu namanya takdir mu'allak. Makanya kita harus semangat ya. Dalam hal apapun kita harus semangat tanggung jawab dengan apa yang kita miliki, harta benda kita. Bahkan atas diri kita sendiri nih, kita harus bertanggung jawab. Karena ada satu makalah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi siapapun nih di antara kita semuanya tanpa terkecuali itu adalah pemimpin bagi diri kita. Jadi yang ingin membawa nih kita nih mau kemana nih? Kita mau endingnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu diri kita. Jadi mau kiai ngajar seperti apapun, mau ustadz mau ngajar seperti apapun sampai berbusa sekalipun, kalau tidak karena keinginan kita sendiri, maka kita tidak akan menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua berangkat dari diri kita sendiri. Kita harus bersemangat terus dalam hal apapun. Intinya apa? Niatkan itu lillahi ta'ala. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan sudah malam Pak ya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan pada malam hari ini ada manfaatnya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.